Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel pencari selisih kripto. Baik teman-teman, mudah-mudahan hari ini teman-teman semua yang menyaksikan video ini sehat walafiat dan pastinya teman-teman tetap semangat dalam menjalani aktivitas sehari-harinya. Oke, untuk video kali ini disclaimer dulu ya kepada teman-teman semua bahwa di sini kami tidak mengajak ya, saya tidak mengajak dan ya setidaknya saya hanya share saja ya, hanya membagikan apa yang mungkin saya baca lah ya teman-teman ya. Ada beberapa yang mungkin teman-teman perlu diketahui bahwa teknologi sekarang ini sudah merabah ya, merabah ke dunia-dunia yang luar biasa ya teman-teman. Dari yang tadinya kita tidak tahu informasi ini ya, itu akan menjadi tahu dengan teknologi yang disebut dengan dunia maya ya. Untuk tahun 2000-an dulu itu sulit sekali ya teman-teman untuk melihat ya dunia ini seperti ya real time ya. Real time itu kita harus ke sana ya, kita harus ke sana dan apa tidak seperti sekarang ya. Kalau sekarang ini kan kita ingin mengunjungi sesuatu itu sebelumnya kita mau tahu dulu lokasi tersebut itu bisa teman-teman cari di YouTube ya, terus di map seperti itu ya teman-temannya. Jadi mungkin teknologi sekarang ini sudah dianggap sebagai teman dekat kita gitu ya, teman dekat kita. Teknologi-teknologi yang tadinya kita dulu itu ya, apalagi dengan angkatan-angkatan milenium ya, seperti saya ini kan dulu itu mungkin eh, dengan teknologi yang terbatas dulu itu ya kita harus tahu dulu di mana letak misalnya guys lokasi ini, kita ya harus survei dulu ke sana gitu kan, harus tidak tahu lah di sana itu nanti kondisinya bagaimana, medannya gimana gitu. Tapi kalau sekarang ini sudah banyak youtuber yang melihat jalan ya, lalu ada juga Google Map ya dan sebagainya. Jadi ya begitulah, luar biasa sekali ya teman-teman pesatnya dalam teknologi ini gitu. Nah, sekarang kita bahas apa itu metaverse ini. Saya juga lagi bingung ini apa itu metaverse ya, dan bagaimana nanti kita belajarlah teman-teman ya untuk karena memang ini teknologi-teknologi baru ya, baru launching itu di bulan Desember 2021. Tapi kita harus mengenal lah ya teman-teman. Jadi apalagi kalau teman-teman yang menyaksikan video ini lahirnya tahun tahun 2000-an ya, 2029, 2009, 2010 ya, istilahnya sudah mengenal atau sudah melek yang namanya milenial lah gitu. Oke teman-teman ya. Jadi apa itu metaverse ya? Metaverse ini adalah teknologi virtual ya teman-temannya, dari teknologi virtual yang nantinya itu akan disinkronisasikan dengan yang seperti yang nyata kita hidup gitu teman-teman. Tapi kehidupan itu ada di virtual gitu. Jadi kalau menurut saya pribadi mengartikannya seperti itu ya. Mudahnya saja gitu teman-temannya. Jadi mudahnya. Contoh misalnya saya ingin membeli sebidang tanah ya di daerah mana gitu kan. Tapi tanah tersebut virtual, hanya ada di dunia metaverse itu. Dan tanah itu memang sudah ada untuk diperjualbelikan gitu.
Jadi untuk kedepannya itu mungkin ekonomi di dunia metaverse itu pesat sekali ya, teman, seperti yang kita sekarang ini dialami di dunia nyata ini gitu. Contoh misalnya gini teman-teman. Misalkan teman-teman ingin membeli sebidang tanah di daerah Jakarta misalnya, dan semeternya itu berapa juta gitu kan. Dan mungkin tanah yang ada di Jakarta dengan tanah yang ada di daerah itu tidak perbedaannya itu jauh gitu. Seperti yang kita alami sekarang inilah gitu kan teman-teman ya. Jadi mungkin nanti ya kehidupan manusia itu ramainya itu di dunia metaverse tersebut, dunia digital. Ya, tapi memang ada beberapa yang ini hanya sedikit cerita saja ya teman-temannya untuk dunia metaverse ini. Jadi metaverse ini nanti Facebook ini yang ya induknya Mark Zuckerberg ini nanti itu akan merubah Facebook itu menjadi Meta gitu ya. Namanya akan menjadi Meta, dan Meta ini diambil dari metaverse tersebut. Jadi perubahan nama Facebook ini akan dilingkan dengan yang namanya Meta. Nah, Meta ini nanti kehidupan di virtual itu akan masuk seperti akun-akun mungkin ya akun-akun kita yang ada di Facebook itu, di WhatsApp ya, itu bisa bisa langsung menuju ke dunia metaverse tersebut gitu. Jadi seperti itulah ya teman-teman ya. Jadi sama saja sebetulnya dengan dunia-dunia yang nyata sekarang, tapi kita analogikan untuk ke dunia digital. Nah, ya contohnya itu untuk simpelnya mungkin begini kali teman-teman ya. Nanti kalau misalkan teman-teman kalau belanja online itu kan barang yang kita lihat itu kan hanya gambar saja ya teman-teman ya. Contoh misalnya kita mau beli sepatu ya gambar saja yang disajikan oleh shop tersebut gitu ya. Jadi setelah kita lihat gambarnya, lalu ukurannya, size colornya dan sebagainya ya, itu disajikan gambar saja gitu. Hanya dua dimensi, satu dimensi lah gitu ya. Dua dimensinya cuma hanya gambar, dia tidak bisa melakukan ke tiga dimensi tersebut gitu. Misalkan tidak bisa meraba ya, hanya melihat saja. Terus dan ketika teman-teman tertarik ya pasti teman-teman akan membelinya ya. Jadi membeli, dan nanti saat kita saat di dunia dunia itu kan udah masuk dunia digital ya teman-teman, sudah masuk ke dunia digital. Tetapi ketika kita check out atau kita pesan lalu kita selesaikan pesanan kita itu, dan sepatu itu akan datang ke rumah kita. Nah, seperti itulah mungkin teman-temannya untuk kesimpulan dari apa itu arti dari dunia digital yang tadinya kita berbelanja offline ya, lalu kita masuk ke dunia yang online shop tersebut gitu. Nah, nanti metaverse ini akan lebih dari seperti itu ya teman-teman. Kita mempunyai avatar ya, kita punya sendiri avatar kita, lalu kita cari online shop seperti pasar ya, seperti kita akan membeli baju misalnya di daerah apa pembelanjaan gitu ya, lalu kita lihat-lihat baju tersebut lalu kita pakai. Nah, mungkin seperti itulah nanti ke depannya ya teman-teman ya. Jadi ya luar biasa sekali ya, untuk teknologi metaverse ini disajikan dengan tiga dimensi teman-teman. Wah, jadi ya nanti kita lihatlah ke depannya bagaimana. Lanjut ya teman, untuk prediksinya sih di metaverse itu manusia akan beraktivitas dan bersosialisasi dengan sesama secara virtual gitu teman-teman ya. Jadi
kita ketemu kita ketemu si A ya, itu di dunia metaverse itu kan nyata gitu teman-teman. Tapi di dunia digital kita ketemu lalu seperti gini aja mungkin WhatsApp lah ya teman-teman. Kita menanyakan kabar, kita ada informasi, kita kan dua arah ya, kita dan mereka gitu. Jadi nah ini disajikan nanti secara tiga dimensi gitu. Ada avatarnya gitu kan. Komunikasinya langsung gitu secara tiga dimensi tersebut gitu. Nah, seperti WhatsApp kan hanya hanya teks teks atau ini ya. Ada sih videonya juga kan PC-nya itu ya video call-nya dia dia bisa melihat tetapi tidak tiga dimensi gitu teman-teman. Jadi ya seperti itulah ya. Mungkin dari kedepannya nanti seperti itu teman-teman. Nah, dunia metaverse ini diprediksinya itu masih dikembangkan ya teman-teman ya, masih dikembangkan. Lalu apa? Jadi banyak membutuhkan. Nah, dan di sini di kompas.com ini yang kita lihat ini beritanya itu 5 jenis pekerjaan paling dibutuhkan di dunia metaverse ini ya teman-teman. Jadi eh, di dunia metaverse juga ada pekerja ya teman-teman. Jadi di sini yang pertama adalah metaverse cyber security ya. Nah, di kehidupan di dunia maya juga memerlukan sistem keamanan yang melindungi para penggunanya. Jadi si yang awal ini yang pertama yang dibutuhkan itu adalah metaverse cyber ya, security. Jadi keamanan ya, keamanan akun dan sebagainya lah. Lalu yang kedua construction engineer. Apa ini construction engineer? Sama seperti dunia nyata yang memerlukan profesi konstruksi. Jadi kita kita seperti apa ya? Seperti tukang kuli bangunan kali ya. Ya, merancang, membangun ya. Ini banyak nih nanti untuk di dunia metaverse itu jasanya gitu ya, jasa untuk membuat bangunan-bangunan lah gitu ya. Lalu ada lagi yang ketiga metaverse planner. Apa itu dalam metaverse ini kemampuan untuk merancang strategi ya dan segala penggunaan yang ada untuk kemudian diimplementasikan ke dalam dunia virtual. Jadi profesi ini bertanggung jawab dalam menentukan hak-hak yang tepat untuk dilakukan dalam dunia digital. Seperti apa? Seperti software engineering, ya, digital business dan digital marketing. Jadi siap-siap nih teman-teman yang suka software engineering, digital business itu bisa mencari pekerjaannya di dunia metaverse. Yang keempat, metaverse storyteller apa nih? Storyteller ya. Metaverse storyteller itu konsep profesi ini akan bertanggung jawab untuk merancang pencarian mendalam bagi pengguna dalam menjelajah metaverse. Ya, skenario ini seperti pelatihan, peluang, pemasaran dan lainnya. Literatur ya, literatur. Lalu yang kelima passion ya, desainer virtual reality ini juga seperti profesi ini bertanggung jawab dalam mengembangkan pakaian dan aksesoris unik. Yang suka jahit tuh silakan nanti fashion designer bisalah kalian buka di metaverse. Itu banyak banyak. Jadi ada beberapa pekerjaan yang sudah tersedia di metaverse itu. Ya, buat baju ya, lalu apa? Jasa kuli bangunan di situ ada ketika nanti user sudah ada tanahnya, bangunannya belum ada, mungkin dia akan cari tukang bangunan ya, tukang tukang kuli bangunan. Ya seperti dunia nyata aja begitu teman-teman ya. Oke teman-teman, seperti itu aja mungkin video kali ini.
mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Mohon maaf bila ada pembahasan yang eh, tidak tidak memahami teman-teman untuk pembahasan kali ini. Saya mohon maaf, dan mudah-mudahan dunia metaverse ini mungkin hanya sekedar ya sandiwara, ya seperti kehidupan manusia, sandiwara. Jadi semuanya itu kita kembalikan kepada Tuhan mungkin ya teman-teman ya, bahwa kehidupan itu pasti ada yang dilahirkan, pasti juga ada yang meninggalkan. Jadi kita kembalikan lagi kepada alam pencipta, bahwa manusia itu hanya sekedar bisa menjalankan saja ya. Dan teknologi ini mungkin kedepannya mudah-mudahan bisa juga untuk menjadi ilmu pengetahuan untuk kita gitu ya teman-teman ya. Oke, baik teman-teman, terima kasih. Mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.